Yohanan bin Zakkai lahir di sebuah keluarga yang taat di Yerusalem, jauh sebelum kota itu menjadi pusat konflik dan kehancuran. Sejak kecil, Yohanan menunjukkan kecerdasan dan ketertarikan yang besar pada ajaran Taurat. Di bawah bimbingan para rabi terkenal, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang rajin belajar dan mendalami kitab suci, mengabdikan hidupnya untuk memahami hukum dan tradisi Yahudi dengan mendalam. Di masa mudanya, Yohanan dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan selalu mencari kedamaian. Pada saat itu, dunia Yahudi terbagi dalam berbagai sekte dan kelompok, masing-masing dengan interpretasi mereka sendiri terhadap hukum Tuhan. Yohanan belajar dengan hati-hati, menempatkan nilai besar pada dialog dan diskusi, tidak hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan mereka yang berbeda pandangan. Ia percaya bahwa pemahaman yang mendalam hanya bisa dicapai melalui keterbukaan dan kebijaksanaan. Ketika Yohanan semakin dewasa, ia menjadi salah satu rabi yang dihormati di Yerusalem. Meskipun begitu, ia tidak pernah mengejar kekuasaan atau kedudukan tinggi. Berbeda dengan banyak pemimpin agama yang terlibat dalam politik, Yohanan lebih memilih jalur pengajaran dan konsolidasi ajaran agama, memastikan bahwa generasi muda tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan tradisi yang benar. Namun, waktu berjalan dan kondisi politik semakin memburuk. Yerusalem mulai dikepung oleh tentara Romawi dalam perang yang berkepanjangan. Melihat kehancuran yang mendekat, Yohanan mulai memikirkan masa depan umat Yahudi. Ia sadar bahwa jika bait suci hancur, maka banyak tradisi dan keyakinan yang juga akan ikut musnah. Dalam situasi ini, Yohanan membuat keputusan yang berani dan tidak terduga. Bersama beberapa murid setianya, Yohanan menyusun rencana untuk meninggalkan Yerusalem yang terkepung. Mereka berpura-pura bahwa Yohanan telah meninggal, lalu membawa jenazahnya keluar dari kota untuk dimakamkan. Setelah berhasil lolos, Yohanan menemui Vespasian, jenderal Romawi, yang sedang mempersiapkan penyerangan besar-besaran. Yohanan dengan bijak berbicara kepada Vespasian, meramalkan bahwa dia akan menjadi kaisar. Terkejut dengan kecerdasan dan keberanian Yohanan, Vespasian memberinya satu permintaan. Alih-alih meminta keselamatan bagi Yerusalem, Yohanan dengan rendah hati meminta agar Yafne, sebuah kota kecil, dan para rabinya dibiarkan hidup. Permintaan ini tampak sederhana, tetapi Yohanan melihat jauh ke depan. Ia tahu bahwa Yafne bisa menjadi pusat baru bagi pendidikan dan pelestarian Yudaisme setelah kehancuran yang akan datang. Setelah kehancuran Yerusalem dan Bait Suci, Yohanan memindahkan pusat pembelajaran agama ke Yafna. Di sana, ia mendirikan sekolah dan mengajarkan hukum Taurat dengan cara yang bisa diadaptasi tanpa keberadaan Bait Suci. Di bawah bimbingannya, Yudaisme tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang menjadi bentuk baru yang lebih terfokus pada studi, doa, dan amal, menggantikan ritual pengorbanan. Kisah Yohanan bin Zakkai adalah kisah tentang visi, keberanian, dan kebijaksanaan. Ia adalah pemimpin yang mampu melihat melampaui kehancuran, menyiapkan masa depan yang baru bagi umatnya ketika harapan tampak sirna. Dari seorang anak yang tekun belajar hingga menjadi penyelamat tradisi Yahudi, Yohanan meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah. Yohanan bin Zakkai adalah salah satu tokoh Yahudi yang sangat berpengaruh pada masa setelah penghancuran Bait Suci kedua di Yerusalem oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang rabi dan pemimpin agama yang memainkan peran penting dalam kelangsungan Yudaisme setelah kehancuran tersebut. Tokoh dan peristiwa terkait pengepungan Yerusalem. Yohanan bin Zakkai hidup pada masa ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan Romawi. Melihat situasi yang memburuk, Yohanan memilih untuk keluar dari kota dan bernegosiasi dengan Vespasian, jenderal Romawi yang kemudian menjadi kaisar. Dia memohon agar Yafne dan para rabinya dibiarkan hidup dengan tujuan melestarikan tradisi Yahudi. Di masa akhir Bait Suci kedua, Yerusalem menjadi pusat perlawanan sengit antara Yahudi dan Kekaisaran Romawi.
Di tengah kekacauan ini, Yohanan bin Zakkai, seorang rabi yang bijaksana dan disegani, melihat bahaya besar yang mengancam umatnya. Pengepungan Yerusalem oleh Romawi semakin memperburuk keadaan. Kelaparan, perpecahan, dan kehancuran menghantui kota suci itu. Namun, dalam kegelapan dan ketakutan, Yohanan melihat kesempatan untuk menyelamatkan masa depan Yudaisme. Yohanan dikenal sebagai seorang pemikir yang damai. Dia adalah sosok yang selalu menekankan pentingnya studi, diskusi, dan perdamaian. Namun, situasi di Yerusalem semakin tidak terkendali. Kelompok-kelompok pejuang radikal Yahudi yang menentang Romawi, seperti Zelot, menguasai kota dan menolak segala bentuk kompromi. Sementara itu, pasukan Romawi di bawah komando Vespasian terus memperketat pengepungan, memutus akses makanan dan persediaan, menyebabkan banyak warga Yerusalem kelaparan dan menderita. Yohanan sadar bahwa perlawanan fisik tidak akan membawa kemenangan, melainkan hanya kehancuran yang lebih besar. Dia mulai merencanakan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh banyak orang. Keluar dari kota yang terkepung dan bernegosiasi langsung dengan Romawi. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Para pejuang Zelot tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan kota karena mereka menganggap semua bentuk pelarian adalah pengkhianatan. Yohanan kemudian menyusun rencana yang cerdik. Bersama murid-murid setianya, dia memutuskan untuk berpura-pura mati. Mereka meletakkan Yohanan dalam sebuah peti mati dan membawanya keluar tembok kota seolah-olah mereka akan menguburkannya di luar, seperti tradisi Yahudi yang melarang penguburan di dalam kota. Para penjaga Zelot yang berjaga di pintu gerbang tidak curiga dan mengizinkan jenazah. Yohanan dibawa keluar. Setelah berhasil keluar dari kota, Yohanan langsung menuju perkemahan Romawi dan meminta audiensi dengan Vespasian. Di hadapan sang jenderal Romawi, Yohanan memperlihatkan kebijaksanaan dan kehormatannya. Ia memuji Vespasian dan bahkan meramalkan bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi kaisar Romawi. Ramalan ini membuat Vespasian terkesan, dan saat kabar datang dari Roma bahwa kaisar telah meninggal dan Vespasian memang akan diangkat sebagai kaisar berikutnya, Yohanan terbukti benar. Vespasian terkesan oleh kecerdasan dan visi Yohanan, menawarkan kepadanya satu permintaan. Yohanan tidak meminta keselamatan Yerusalem atau Bait Suci yang sedang dalam ancaman, karena ia tahu bahwa hal itu sudah tidak mungkin lagi. Sebagai gantinya, dia meminta agar Yafne, sebuah kota kecil yang jauh dari medan pertempuran, diselamatkan dan dijadikan pusat pendidikan untuk para rabi. Yohanan melihat bahwa masa depan Yudaisme tidak lagi bergantung pada Bait Suci, tetapi pada pengajaran dan studi hukum Taurat. Permintaan Yohanan dikabulkan, dan setelah kehancuran Yerusalem, dia memindahkan pusat pembelajaran agama ke Yafne. Di sana, Yohanan dan para muridnya membangun kembali fondasi spiritual yang baru. Mereka menyusun aturan-aturan baru, mengganti ritual pengorbanan dengan doa, amal, dan studi. Di bawah bimbingan Yohanan, Yudaisme berhasil bertahan dan berkembang meski tanpa Bait Suci. Kisah Yohanan bin Zakkai dalam pengepungan Yerusalem adalah bukti kebijaksanaan, kecerdikan, dan keberanian seorang pemimpin yang memilih jalan yang tak terduga demi kelangsungan hidup umatnya. Ia menyelamatkan tradisi dan kepercayaan mereka, tidak dengan pedang, tetapi dengan hati yang bijak dan pikiran yang jernih. Pendirian sekolah di Yafne. Setelah berhasil lolos dari Yerusalem, Yohanan bin Zakkai mendirikan pusat studi di Yafne. Disinilah ia dan murid-muridnya mengembangkan aturan-aturan baru untuk Yudaisme yang tidak lagi bergantung pada Bait Suci. Sekolah ini menjadi pusat utama kajian Taurat dan berkontribusi besar dalam pembentukan Yudaisme Rabbinik. Setelah kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi, dunia Yahudi berada di ambang kehancuran.
kota suci telah menjadi puing-puing dan bangsa Yahudi menghadapi krisis yang mengancam eksistensi tradisi mereka. Di tengah kegelapan itu, seorang rabi bijaksana bernama Yohanan bin Zakkai berdiri sebagai pilar harapan, memimpin umatnya menuju babak baru dalam sejarah mereka. Setelah berhasil melarikan diri dari Yerusalem yang terkepung dengan kecerdikan dan keberanian, Yohanan telah mengamankan izin dari Vespasian, jenderal Romawi yang kelak menjadi kaisar, untuk mendirikan sebuah pusat pembelajaran di Yafne. Yohanan tahu bahwa masa depan Yudaisme harus diselamatkan, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi melalui pendidikan, diskusi, dan pemahaman mendalam tentang hukum Taurat. Dengan izin tersebut, Yohanan menuju Yafne bersama murid-muridnya, meninggalkan kehancuran Yerusalem di belakang mereka. Sesampainya di Yafne, Yohanan memulai misi besarnya, mendirikan sebuah sekolah yang tidak hanya akan menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga tempat di mana tradisi Yahudi dapat bertahan dan berkembang. Sekolah ini bukanlah gedung mewah atau megah, itu hanyalah sebuah ruang sederhana, namun dipenuhi dengan semangat, ketekunan, dan komitmen yang kuat dari para rabi dan murid yang siap membangun kembali apa yang telah hilang. Di Yafne, Yohanan mengumpulkan para rabi dari berbagai penjuru, mengundang mereka untuk berdiskusi dan mengkaji hukum-hukum Taurat. Ia menekankan pentingnya doa sebagai pengganti ritual pengorbanan yang sebelumnya dilakukan di Bait Suci. Yohanan mengajarkan bahwa Tuhan bisa disembah tidak hanya melalui pengorbanan, tetapi juga melalui hati yang tulus, kebaikan kepada sesama, dan studi yang mendalam. Doa-doa mulai menggantikan persembahan, dan amal menggantikan kurban, sebuah transformasi yang monumental dalam tradisi Yahudi. Di sekolah ini, Yohanan mengembangkan konsep Yudaisme yang lebih fleksibel, yang dapat bertahan tanpa bait suci. Salah satu pencapaian terbesar Yohanan di Yafne adalah penyusunan kalender agama yang baru dan menetapkan cara baru untuk merayakan hari-hari besar seperti Rosh Hashanah dan Yom Kippur tanpa memerlukan kehadiran bait suci. Melalui diskusi yang panjang dan penuh pertimbangan, Yohanan dan para rabi lainnya menata ulang tata cara ibadah, memberikan fondasi baru bagi agama mereka. Yohanan bin Zakkai juga menekankan pentingnya diskusi dan debat terbuka di antara para rabi dan murid. Sekolah di Yafne menjadi tempat berkumpulnya para pemikir besar, di mana setiap pandangan dihargai dan perbedaan pendapat dianggap sebagai kekayaan intelektual. Yohanan percaya bahwa pemahaman mendalam hanya bisa dicapai melalui dialog, sehingga sekolahnya di Yafne menjadi pusat pembelajaran dan inovasi dalam hukum Yahudi. Seiring berjalannya waktu, sekolah di Yafne menjadi lebih dari sekadar tempat belajar. Itu menjadi simbol ketahanan dan kebangkitan. Dari sana, ajaran-ajaran yang dikembangkan Yohanan dan para muridnya menyebar ke seluruh komunitas Yahudi, menghubungkan mereka yang terpencar dan kehilangan arah setelah kehancuran Yerusalem. Dengan kebijaksanaannya, Yohanan bin Zakkai berhasil mengubah tragedi menjadi kesempatan untuk memperbaharui dan memperkuat iman mereka. Kisah Yohanan bin Zakkai dan pendirian sekolah di Yafne adalah bukti bahwa di tengah kehancuran masih ada harapan yang bisa dibangun. Dengan visi jauh ke depan, Yohanan menunjukkan bahwa ketekunan, pendidikan, dan dialog dapat mengatasi kehancuran fisik. Yafne menjadi tempat kelahiran kembali bagi Yudaisme, membuktikan bahwa iman tidak terikat pada tempat, tetapi pada hati, pikiran, dan tindakan umatnya. Reformasi agama. Yohanan berperan dalam mengubah beberapa praktik keagamaan untuk menyesuaikan dengan kenyataan baru tanpa bait suci. Misalnya, ia menggantikan beberapa ritual pengorbanan dengan doa dan amal, serta menekankan pentingnya studi dan hukum Taurat sebagai jalan utama ibadah. Setelah kehancuran bait suci kedua di Yerusalem, umat Yahudi memasuki masa penuh ketidakpastian.
Tanpa bait suci yang selama berabad-abad menjadi pusat ibadah dan simbol kekuatan rohani, bangsa Yahudi berada di persimpangan jalan. Di tengah kekacauan dan keputusasaan ini, Yohanan bin Zakkai, seorang rabi bijaksana yang telah menyelamatkan Yudaisme dari kehancuran total dengan mendirikan sekolah di Yafne, merasa bahwa sebuah reformasi besar dalam praktik keagamaan sangat dibutuhkan. Ia sadar bahwa cara-cara lama tidak lagi relevan tanpa bait suci, dan umatnya membutuhkan jalan baru untuk tetap setia kepada Tuhan. Di Yafne, Yohanan memimpin para rabi dalam diskusi panjang dan mendalam mengenai masa depan agama mereka. Ia paham bahwa perubahan harus dilakukan agar Yudaisme bisa bertahan di tengah situasi yang serba berubah. Yohanan mulai merumuskan ide-ide yang revolusioner bagi masanya, menggantikan ritual pengorbanan hewan yang sebelumnya menjadi pusat ibadah di bait suci dengan bentuk-bentuk ibadah baru yang lebih sederhana namun penuh makna. Yohanan mengajarkan bahwa doa, amal, dan perbuatan baik dapat menggantikan persembahan kurban yang dulu dipersembahkan di altar bait suci. Ia mendorong umatnya untuk melihat bahwa Tuhan tidak hanya hadir di satu tempat, tetapi ada dimanapun manusia berdoa dengan tulus. Biarlah pintu-pintu hati kalian menjadi altar baru, katanya kepada para muridnya, dan biarlah kebaikan kalian menjadi persembahan yang diterima Tuhan. Selain menggantikan pengorbanan dengan doa, Yohanan juga mengubah beberapa perayaan besar dalam tradisi Yahudi. Perayaan seperti Yom Kippur dan Rosh Hashanah yang sebelumnya berpusat pada persembahan kini diberi makna baru dengan fokus pada refleksi, pertobatan, dan pemurnian diri. Yohanan mengajarkan bahwa setiap individu dapat berbicara langsung kepada Tuhan melalui doa dan introspeksi, tanpa memerlukan mediator seperti imam besar atau persembahan di bait suci. Di bawah bimbingan Yohanan, konsep sinagoga, tempat berkumpulnya komunitas untuk berdoa dan belajar, menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Sinagoga menjadi pusat spiritual dan sosial bagi komunitas Yahudi, menggantikan bait suci sebagai tempat untuk merasakan kehadiran Tuhan. Yohanan mendorong umatnya untuk memperkuat komunitas mereka melalui pendidikan, keterlibatan sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Reformasi Yohanan bin Zakkai tidak hanya terbatas pada perubahan ibadah, tetapi juga dalam cara berpikir dan memahami hukum Taurat. Ia menekankan pentingnya interpretasi dan adaptasi, memungkinkan hukum-hukum agama untuk tetap relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yohanan sering mengingatkan murid-muridnya bahwa hukum Tuhan bukanlah beban, tetapi petunjuk yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi yang berubah. Salah satu ajaran Yohanan yang paling berpengaruh adalah penekanan pada pentingnya perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Ia mendorong dialog dan perdebatan yang sehat di antara para rabi, menghindari perpecahan yang bisa melemahkan komunitas. Dengan kebijaksanaannya, Yohanan mempersatukan umatnya di tengah perbedaan, mengingatkan mereka bahwa tujuan akhir dari hukum Tuhan adalah untuk membawa kedamaian, bukan konflik. Reformasi yang dipimpin Yohanan bin Zakkai di Yafne menjadi landasan bagi Yudaisme rabbinik yang kemudian berkembang hingga hari ini. Dengan mengalihkan fokus dari ritual fisik ke praktik spiritual yang lebih personal, Yohanan berhasil membawa umatnya melewati masa-masa tergelap. Ia membuktikan bahwa agama bukan sekadar tentang tempat dan ritual, tetapi tentang hubungan yang hidup antara manusia dan Tuhan. Melalui visinya yang jauh ke depan, Yohanan bin Zakkai membangun kembali Yudaisme dari puing-puing kehancuran. Ia menunjukkan bahwa meski bait suci telah runtuh, iman tidak akan pernah bisa dihancurkan selama masih ada mereka yang percaya, belajar, dan berdoa dengan hati yang tulus. Reformasi Yohanan adalah warisan abadi yang menunjukkan kekuatan adaptasi dan semangat juang untuk terus hidup, meski dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
Hubungannya dengan rabi-rabi lain, Yohanan bin Zakkai dikenal sebagai guru dari banyak rabi terkenal seperti Rabbi Eliezer dan Rabbi Joshua. Ia dihormati karena kepemimpinannya dan visinya yang jauh ke depan dalam mempertahankan identitas dan tradisi Yahudi selama masa-masa sulit. Di masa yang penuh gejolak setelah kehancuran Bait Suci kedua, Yohanan bin Zakkai bukan hanya dikenal sebagai rabi yang bijak dan reformis agama, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang memiliki hubungan erat dengan para rabi lainnya. Dia adalah tokoh yang dihormati tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya dalam membimbing dan membentuk generasi pemimpin Yahudi yang baru. Melalui interaksi dan ajarannya, Yohanan membangun ikatan yang kuat dengan murid-muridnya yang kelak menjadi rabi-rabi terkemuka dan meneruskan visinya. Setelah mendirikan sekolah di Yafne, Yohanan segera dikelilingi oleh sekelompok murid yang penuh semangat dan memiliki beragam pandangan. Di antara mereka ada Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua, Rabbi Akiva, dan Rabbi Gamliel, yang masing-masing membawa perspektif unik dalam memahami Taurat. Yohanan menyadari potensi besar yang dimiliki oleh para rabi muda ini. Alih-alih memaksakan pandangannya, Yohanan membiarkan murid-muridnya bertanya, berdebat, dan mencari kebenaran dengan cara mereka sendiri. Di dalam sekolahnya, Yohanan menciptakan suasana di mana para rabi merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu tunggal, dan bahwa perbedaan pandangan adalah sesuatu yang memperkaya. Dalam banyak pertemuan, Yohanan mengundang murid-muridnya untuk mendiskusikan masalah-masalah hukum, etika, dan ajaran agama. Diskusi-diskusi ini seringkali berlangsung lama, namun selalu dalam semangat saling menghormati. Rabbi Eliezer adalah salah satu murid Yohanan yang paling cerdas dan berkomitmen, namun juga dikenal sebagai sosok yang keras kepala dalam berpegang pada pendapatnya. Yohanan sangat menghargai keteguhan Rabbi Eliezer, namun ia juga seringkali mengingatkan muridnya untuk tetap membuka diri terhadap pandangan orang lain. Dalam banyak kesempatan, Yohanan dan Eliezer terlibat dalam perdebatan hangat, tetapi Yohanan selalu berusaha menengahi dengan bijaksana, mengingatkan bahwa tujuan utama dari pembelajaran adalah mencapai kebenaran, bukan kemenangan. Rabbi Joshua adalah murid lain yang dekat dengan Yohanan. Dikenal karena kecerdasannya yang tajam dan pandangannya yang moderat, Joshua sering menjadi jembatan dalam perdebatan di antara para rabi. Yohanan melihat potensi besar dalam diri Joshua dan seringkali memberinya tanggung jawab untuk memimpin diskusi atau menyelesaikan perselisihan. Melalui bimbingan Yohanan, Joshua tumbuh menjadi pemimpin yang bijak yang mampu memadukan ketegasan dengan kelembutan. Meski Yohanan bin Zakkai dan para rabi lainnya sering memiliki perbedaan pandangan, mereka selalu bersatu dalam misi yang sama, mempertahankan dan mengembangkan Yudaisme di tengah situasi yang penuh tantangan. Yohanan tidak hanya menjadi guru, tetapi juga seorang sahabat dan mentor bagi mereka. Dia mengajarkan bahwa setiap perbedaan adalah peluang untuk belajar, dan bahwa hubungan antar rabi harus dibangun di atas rasa hormat dan cinta kepada Tuhan. Dalam sebuah pertemuan penting, Yohanan berkata kepada murid-muridnya, "Kita mungkin berbeda pendapat, tetapi kita adalah satu dalam iman kita. Kita harus saling mendengarkan, karena setiap suara memiliki kebijaksanaannya sendiri." Pesan ini menjadi landasan dalam hubungan Yohanan dengan para rabi lainnya, menciptakan ikatan kuat yang tidak tergoyahkan oleh konflik atau perbedaan. Melalui hubungannya dengan para rabi lain, Yohanan bin Zakkai berhasil membentuk sebuah generasi pemimpin yang tangguh dan inovatif. Para muridnya melanjutkan ajaran Yohanan, membawa warisannya ke berbagai tempat di mana komunitas Yahudi tersebar. Mereka meneruskan semangat keterbukaan, debat sehat, dan pencarian kebenaran yang telah diajarkan Yohanan kepada mereka.
Kisah Yohanan bin Zakkai dan hubungannya dengan rabi-rabi lainnya adalah bukti dari kekuatan kepemimpinan yang berbasis pada rasa hormat dan kolaborasi. Di tengah perbedaan dan tantangan, Yohanan berhasil membangun sebuah komunitas yang solid yang pada akhirnya menyelamatkan dan memperkuat Yudaisme untuk generasi-generasi selanjutnya. Pada hari-hari senja hidupnya, Yohanan bin Zakkai tinggal di Yafne, kota kecil yang ia bangun menjadi pusat pembelajaran dan kebangkitan spiritual bagi umat Yahudi setelah kehancuran Yerusalem. Meski tubuhnya mulai renta, semangat dan kebijaksanaannya tetap menyala. Dia tetap mengajar, memimpin diskusi, dan membimbing murid-muridnya dengan cinta dan ketulusan. Kehidupannya yang penuh dengan pengabdian kepada Tuhan dan umatnya membuatnya dihormati oleh semua, baik kawan maupun lawan. Namun, usia Yohanan semakin lanjut. Ia mulai merasakan kelemahan yang tak terhindarkan, tubuhnya lelah, dan penyakit perlahan mulai menggerogoti kesehatannya. Meski begitu, Yohanan tetap gigih, tak pernah ingin meninggalkan tugasnya sebagai seorang guru hingga detik terakhir. Di sekelilingnya, murid-murid yang setia berkumpul, mengamati dengan hati yang berat namun penuh hormat. Mereka tahu bahwa sosok yang selama ini menjadi cahaya penuntun mereka akan segera dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Di hari-hari terakhirnya, Yohanan berbaring di tempat tidurnya, dikelilingi oleh para murid yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Wajahnya pucat, namun tetap memancarkan ketenangan yang luar biasa. Dengan suara yang mulai melemah, ia memanggil murid-muridnya mendekat. Di antara mereka ada Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua, dan banyak lainnya yang pernah mendapat bimbingan darinya. Mereka duduk di sampingnya, mata mereka berkaca-kaca melihat sosok guru yang begitu mereka cintai, terbaring lemah. Yohanan menatap murid-muridnya satu persatu, lalu berkata dengan suara bergetar namun penuh makna, "Jangan pernah takut untuk mencari kebenaran, meski kadang jalan itu sulit dan penuh keraguan. Apa yang telah kita bangun di sini bukanlah milik kita, tetapi milik semua orang yang datang setelah kita. Teruslah belajar, teruslah berdebat, dan jangan pernah biarkan iman kalian pudar. Kita mungkin kehilangan bait suci, tetapi kita tidak akan pernah kehilangan Tuhan yang ada di hati kita." Murid-muridnya menangis, namun Yohanan tersenyum. Ia merasa damai karena telah melakukan yang terbaik untuk meneruskan ajaran dan tradisi yang ia cintai. Di tengah ketenangan itu, Yohanan memberikan pesan terakhirnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Ia mengingatkan mereka untuk menjaga persatuan, saling menghormati, dan terus meneruskan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran mereka. Dengan mata yang mulai terpejam, Yohanan berkata, "Aku melihat dua jalan di depanku, satu menuju kebahagiaan, dan yang lainnya menuju penderitaan. Berdoalah agar aku dipandu menuju jalan yang benar." Itu adalah kata-kata terakhir Yohanan bin Zakkai. Seolah-olah dia masih memberi pelajaran, bahkan dalam momen-momen terakhir hidupnya, bahwa hidup adalah tentang memilih dan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Tak lama setelah itu, Yohanan menghembuskan napas terakhirnya. Kamar itu sunyi, hanya isak tangis lirih terdengar dari murid-murid yang merasa kehilangan sosok pemimpin besar. Namun, mereka juga tahu bahwa warisan Yohanan tidak akan pernah mati. Dia telah menanamkan benih-benih kebijaksanaan yang akan terus tumbuh, membawa cahaya bagi umat Yahudi yang tersisa setelah tragedi kehancuran. Yohanan bin Zakkai dimakamkan dengan penuh kehormatan di Yafne, tempat yang ia ubah menjadi pusat kebangkitan spiritual. Para muridnya meneruskan ajarannya, memastikan bahwa suara Yohanan akan tetap terdengar melalui generasi-generasi berikutnya. Mereka menjaga ajaran dan pesan terakhir gurunya dalam hati, sebagai panduan yang akan selalu mengingatkan mereka akan arti sebenarnya dari ketekunan, iman, dan kebijaksanaan. Kisah wafatnya Yohanan bin Zakkai adalah sebuah akhir yang penuh makna dari seorang pemimpin yang telah memberikan segalanya untuk umatnya. Meskipun raganya telah tiada, semangatnya hidup dalam setiap doa, setiap diskusi, dan setiap langkah para murid yang setia.
Ia adalah bukti bahwa meski bait suci telah hancur, roh keteguhan dan kebijaksanaan tidak akan pernah padam. Yohanan bin Zakkai adalah contoh dari bagaimana seorang pemimpin dapat mengadaptasi dan mengarahkan komunitasnya untuk bertahan dalam situasi yang sangat menantang. Mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh Yahudi seperti Yohanan bin Zakkai dan lainnya memiliki nilai penting bagi kaum muslim. Meskipun berbeda dalam keyakinan dan praktik keagamaan, tokoh-tokoh ini memberikan teladan dalam menghadapi tantangan, menunjukkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan, dan keteguhan dalam memegang prinsip moral yang relevan bagi siapapun, termasuk kaum muslim. Salah satu tujuan utama mengambil pelajaran dari tokoh Yahudi adalah memperluas wawasan dan memahami bahwa nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan kebijaksanaan tidak terbatas pada satu agama atau satu kaum saja. Dalam sejarah, para nabi, pemimpin, dan cendekiawan dari berbagai latar belakang menunjukkan bagaimana kebajikan dan integritas dapat menjadi panduan hidup yang universal. Bagi kaum muslim, kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan di mana-mana, bahkan di luar tradisi sendiri. Tokoh-tokoh seperti Yohanan bin Zakkai mengajarkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam beragama. Dia menghadapi kehancuran total bait suci, namun berhasil menata ulang praktik keagamaan dengan fokus pada doa, amal, dan pendidikan. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi kaum muslim tentang bagaimana menghadapi tantangan zaman, tetap teguh dalam iman, dan mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama agama. Selain itu, belajar dari tokoh Yahudi mengajarkan pentingnya persatuan dan kerjasama dalam komunitas. Yohanan bin Zakkai, misalnya, selalu mendorong murid-muridnya untuk berdiskusi, berdebat secara sehat, dan menghormati perbedaan pandangan. Bagi kaum muslim, ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah dan mendorong dialog yang konstruktif, bahkan di tengah perbedaan pandangan. Pelajaran lain yang bisa diambil adalah mengenai keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Seperti yang dilakukan oleh para tokoh Yahudi saat menghadapi tekanan, konflik, dan kehancuran, kaum muslim juga diajarkan untuk tetap teguh, bersabar, dan mencari solusi kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk tidak mudah putus asa dan selalu berusaha mencari jalan keluar dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dengan belajar dari tokoh-tokoh Yahudi, kaum muslim dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya ilmu dan pendidikan. Banyak tokoh Yahudi yang menjadikan ilmu sebagai pilar utama dalam menghadapi perubahan zaman. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang memuliakan orang-orang yang berilmu dan mendorong umatnya untuk terus belajar sepanjang hayat. Mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh Yahudi bukan berarti mengadopsi keyakinan mereka, tetapi lebih kepada mengenali nilai-nilai universal yang bisa memperkuat keimanan dan memperkaya kehidupan kaum muslim. Ini adalah bagian dari hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia, dimanapun dan kapanpun, yang seharusnya kita ambil dan jadikan pelajaran untuk kebaikan bersama.